Ondeh Mandeh Rancak Bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel. Kali ini kita akan berkisah tentang sejarah perantau Solok Selatan yang bermukim di Jakarta. Saat ini kita sedang berada di rumah Pak Yul Kasim. Assalamualaikum, dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sengaja datang sini dah untuk berbincang-bincang mengenai sejarah orang Sungai Pagu atau orang Moralabu yang ada di Jakarta dah. Gimana sih sejarahnya? Dan yang pertama akan saya tanyakan juga nih, udah kapan sih datang ke Jakarta dah? Datang pertama kali ke Jakarta ini ada tahun 1967. Udah lama juga ya dah ya? Ya lumayan. Jadi dah kan kalau menurut sejarahnya dah, orang yang pertama kali datang ke Jakarta ini orang Solok Selatan ya, khususnya orang Moralabu ya dah. Itu namanya kan Bapak Yunus Datuk Rajo Biaro dah. Ya. Nah, itu dah kenal nggak dah sama? Kenal. Kenal ya dah ya? Kenal, itu kebetulan sama-sama orang Melayu. Oh iya. Oh, beliau orang Melayu juga, Melayu sukunya juga. Melayu ya dah. Iya, Melayu. Rajo Biaro ya dah. Kalau dah apa dah suku dah? Melayu dia. Iya, ininya kaumnya. Datuk Raja Mulia. Oh, Datuk Rajo Mulia. Melayu, Melayu Kampung Dalam ya dah. Melayu Kampung Dalam. Iya, iya. Ada Sejarah perantau Solok Selatan di Jakarta dimulai oleh Bapak Yunus Datuk Rajo Biaro. Beliau datang ke Jakarta pada tahun 1933 dibawa oleh seorang dokter yang terkenal bernama Dr. Asegaf yang pernah berdinas di Muara Labu. Kemudian Bapak Yunus Datuk Rajo Biaro bekerja di Jakarta, yaitu di Rumah Sakit Sibiset, yaitu rumah sakit yang sekarang bernama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Pada tahun 1939, perantau Solok Selatan yang berasal dari Muara Labu, Sungai Pagu telah ada sebanyak 9 orang di Jakarta. Beliau-beliau itu yaitu yang pertama Datuk Rajo Biaro, yang kedua M. Yusuf, yang ketiga Panuah, yang keempat Rifai, yang kelima Akib Kamal, yang keenam Yakub, yang ketujuh Adam, yang kedelapan Abu Samah, dan yang kesembilan M. Yusuf Sultan Sulaiman. Pada tahun 1950, rupanya perantau Solok Selatan asal Sungai Pagu sudah mulai banyak yang berada di Jakarta. Mulai timbul ide untuk mengumpulkan warga Solok Selatan, diketahui baru berjumlah 40 orang. Dan pada tahun 1950 itulah didirikan organisasi perantau yang bernama PSP, yaitu Perantau Sungai Pagu di Jakarta. Dan pada tahun 1964 nama PSP diganti dengan IKASUPA, Ikatan Keluarga Sungai Pagu. Anggotanya terdiri dari orang-orang yang berasal dari Muara Labu, Sangir, dan Surian, karena waktu itu ketiga wilayah tersebut merupakan kecamatan, sedangkan Kabupaten Solok Selatan waktu itu belum lahir. Jadi dah waktu baru sampai di Jakarta dah, apa dah ini usahanya atau profesinya apa dah? Jadi sampai di Jakarta ini tinggal di rumahnya bapaknya Jenderal Hermansyah. Ya ya. Nah dia kan punya toko pakaian di Bendungan Hilir. Cita Indah ya. Hah? Cita Indah. Cita Indah. Ya. Jadi tiap pagi pekerjaan buka toko. Buka toko di sana itu ya berdua tuh sama paman juga yang sama-sama dari kampung. Iya, ya. Nah di samping itu kita pikir udah kan punya ijazah sekolah guru. Oh iya iya. Iya. Jadi sudah hampir 2 bulan 3 bulan tanya sama teman-teman bagaimana kalau mau mengajar di Jakarta. Kata teman-teman bilang cari dulu, gampang kalau di sini cari dulu sekolah, kalau sekolah butuh itu
dinas pendidikan di Jakarta ini bisa langsung memberikan surat pada waktu itu. Akhirnya dapat sekolah, persis 1 bulan di sini dapat sekolah, tempat mengajar. Bulan kedua langsung dikasih surat tugas mengajar sebagai guru honorer. Bulan ketiga keluar SK sebagai guru pegawai negeri. Waduh, cepat benar ya. Cepat ya. Beda sama sekarang ya. Beda. Sekarang berpuluh-puluh tahun jadi honorer baru diangkat dah. Diangkat. Iya. Jadi begitu. Kalau dulu cuma 3 bulan ya. 3 bulan. Itu di mana itu? Jadi udah berapa lama berkarir lah di STM itu, udah mulai dari awal lah sampai pensiun itu berapa lama? Dari awal pensiunnya kan berapa pensiun? Pensiun 2005. 2005. Jadi berapa tahun udah? Jadi lumayan 39 tahun. Waduh. Gini dah, saya kan banyak kenal itu alumni bekas Pulau Gajah ya. Nama Uda itu sangat terkenal jadi guru situ. Termasuk ada ipar saya dah kan tamatan situ, dia tahu benar. Iya. Jadi udah itu udah jaminan bukan di STM situ. Pokoknya udah dengar nama Pak Jul Kasim, oh, udah murid-muridnya udah takut semua katanya. Organisasi IKASUPA berkembang sangat pesat sejalan dengan bertambah banyaknya masyarakat Solok Selatan yang berada di Jakarta. Ketua organisasi perantau Solok Selatan yang ada di Jakarta dipilih secara musyawarah dan terpilih yang pertama kali yaitu Bapak Yunus Datuk Rajobiaro sebagai Ketua PSP. Setelah PSP berganti nama menjadi IKASUPA, maka ketuanya adalah Bapak Baharudin Hamzah SH. Beliau adalah seorang jaksa di Jakarta dan kampung beliau adalah di Pasir Talang, Muara Labu. Setelah Bapak Baharudin Hamzah terpilih sebagai Ketua IKASUPA adalah Bapak Dr. Andes Haji Ali Imran Kadir. Beliau profesinya sebagai Ketua DPR RI di Jakarta. Beliau berasal dari Pakan Rabaa, Muara Labuh. Dan setelah Bapak Imran Kadir, selanjutnya digantikan oleh Bapak Ahmad Zakir. Bapak Ahmad Zakir sebagai Ketua IKASUPA Jakarta dan sekitarnya berasal dari daerah Sangir, Lubuk Gadang. Pada tahun 1998, IKASUPA ketuanya adalah Julkarnain Daulat yang di-Pertuan Bagindo Sultan Besar Tuanku Rajo Disambah. Beliau adalah seorang pengusaha di Jakarta. Setelah Angku Daulat wafat, organisasi IKASUPA Jakarta dan sekitarnya diketuai oleh Dr. Julfahmi Burhan. Beliau adalah seorang tokoh pendidikan dan memiliki beberapa kampus baik di Jakarta maupun di Muara Labu. Setelah Bapak Dr. Julfahmi Burhan meninggal dunia, sampai sekarang organisasi IKASUPA tidak memiliki ketua umum. Tapi kalau udah lihat sekarang nih hubungan silaturahmi antar perantau-perantau Solok Selatan ini menurut dah zaman sekarang ini dengan zaman dulu berbeda nggak ada? Sebenarnya perbedaannya tidak ada. Jadi hanya yang membedakan itu hanya situasi saja. Kalau dulu itu harus kebanyakan itu bertatap muka baru bisa saling ketemu. Iya, iya. Sekarang dimanapun dengan alat komunikasi yang sudah canggih tidak ada halangan untuk tidak ketemu. Di mana saja dan kapan saja. Yang penting mau berkomunikasi. Oke dah kalau gitu dah. Terima kasih. Udah telah memberikan informasi mengenai perantau-perantau Solok Selatan yang ada di Jakarta. Mulai dari tahun 67 selama udah ada di sini dan sampai sekarang tahun 2001 lagi musim pandemi ada ya. Iya. Itu. Terima kasih dah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah sekilas kisah tentang sejarah perantau Solok Selatan yang berada di Jakarta dan sekitarnya.
Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita yang sekarang sedang merantau di Jakarta dan diketahui juga oleh masyarakat yang ada di Solo Selatan. Terima kasih. Jangan lupa tekan subscribe bagi yang belum, like dan share. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih.